Perkenalkan, nama saya Nurzal Faida Putra dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi fisika, yaitu arus listrik bolak-balik yang diajar oleh Pak Sauji. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan, induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian arus searah. Mari kita uraikan satu persatu. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. I sama dengan I maksimal sin omega T. V sama dengan V maksimal sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai maksimum sebagai berikut. VEF atau tegangan efektif sama dengan Fm per akar 2. IF atau arus efektif sama dengan IM atau arus maksimum per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. IR atau arus rata-rata sama dengan 21 M per P sama dengan 0,6371 M, dan VR atau tegangan rata-rata sama dengan 2 PM per P sama dengan 0,637 PM. Contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu P sama dengan 50 akar 2 sin T. Ditanya hitunglah tegangan rata-ratanya. Pembahasan. Diketahui P sama dengan 50 akar 2 sin T. P sama dengan PM sin omega T. Ditanya P atau tegangan. Penyelesaian. P sama dengan 2 PM per P sama dengan 50 akar 2 per P sama dengan 100 akar 2 per P volt. 2. Impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah administrasi, yaitu sifat menghantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya, atau yang berbentuk sinusoidal. Secara matematis, nilai-nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P per I. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Kebalikan dari besaran impedansi adalah admitansi dengan satuan ohm min 1 ohm min 1. A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm. P sama dengan IR. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admitansi dari resistor sebagai berikut. Y R sama dengan I per VR sama dengan I per R. Impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Rangkaian induktor pada arus bolak-balik dapat dilihat pada gambar. C. Impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik maupun tegangan searah.
Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktasi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C. Rangkaian dan kapasitor pada arus bolak-balik dapat dilihat pada gambar. Contoh soal impedansi. Kita ketahui terhadap suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan berturut-turut 30A dan 75P. Tentukan harga impedansinya. Diketahui I sama dengan 30A, P sama dengan 75P atau volt. Ditanya Z penyelesaian, Z sama dengan P per I, Z sama dengan 30A per 75 volt, Z sama dengan 0,4 ohm. Jadi harga impedansinya adalah 0,4 ohm. Rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian resistif. Pada rangkaian resistif murni arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama besar sudut fasenya sama. Persamaan tegangan dan arus sesaatnya adalah P sama dengan Pm dikali sin omega T, I sama dengan Im sama dengan sin omega T. Dan hubungan antara Pm dan Pm sama dengan Im kali R. Keterangannya, P sama dengan tegangan sesaat atau pada waktu tertentu, I sama dengan arus sesaat, R sama dengan hambatan ohm. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktif yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif XL yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. Gambar grafik arus dan tegangan pada rangkaian induktif dapat dilihat pada gambar di bawah. Keterangan omega kecepatan sudut atau rad per S, XL sama dengan reaktansi induktif disimbolkan ohm, L sama dengan induktansi disimbolkan H. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik dapat didefinisikan sebagai reaksi kapasitor Xc dan dirumuskan Xc sama dengan 1 per omega C dan sama dengan 1 per 2 pi Fc. Pada rangkaian kapasitor berlaku rumus-rumus berikut. P sama dengan Pm sin buka kurung omega T dikurang P per 2 Pm sama dengan Xg Lm. Fc sama dengan Xcl. Keterangan P sama dengan tegangan sesaat pada kapasitor. Fc sama dengan tegangan maksimum pada kapasitor. Xc sama dengan reaktansi kapasitor. Fc sama dengan tegangan antara ujung-ujung indikator. Dan juga dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. D. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, dapat dilihat pada gambar di bawah. A. Fr sama dengan IR, FL sama dengan I, XL, Fm sama dengan akar PR kuadrat ditambah VL kuadrat. B. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Tan sama dengan FL per FR sama dengan XL per R. P sama dengan IM Z sin buka kurung ohm T plus. Fm sama dengan IM Z. Keterangan Z impedansi atau hambatan total rangkaian, P tegangan sesaat, Pm tegangan maksimum, P beda sudut fase tegangan arus, VL tegangan pada ujung-ujung indikator. E. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik,
dapat dilihat pada gambar di kiri. A, PR sama dengan IR, FC sama dengan IXC, V sama dengan akar V R kuadrat ditambah VC kuadrat. B, Z sama dengan R kuadrat ditambah X C kuadrat. Tan sama dengan FC per FR sama dengan FC per R. FM sama dengan IMZ. Keterangan F sama dengan tegangan sesaat, PM sama dengan tegangan maksimum, Z sama dengan impedansi, V sama dengan beda sudut fase arus dan tegangan, VC sama dengan tegangan pada ujung-ujung kapasitor. F. Rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C pada gambar di bawah, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. F sama dengan FL dikurang FC. Jika FL lebih dari FC, bersifat induktif. V sama dengan V per 2. V sama dengan FC kurang FL. Jika FL kurang dari FC, bersifat kapasitif. V sama dengan min V per 2. F sama dengan 0 jika FL sama dengan FC terjadi resonansi. Oke, rangkaian seri L, R, dikurang L, dikurang C. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, dapat dilihat pada gambar di bawah. Sama dengan akar FR kuadrat ditambah FL tambah FC kuadrat. FR sama dengan FM sin home T. FL sama dengan FM sin omega home T ditambah 90 derajat. FC sama dengan FM sin home T dikurang 90 derajat. B, FR sama dengan I, FL sama dengan IXL, FC sama dengan IXC, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Z sama dengan F per I. Keterangan F sama dengan tegangan sesaat, FM tegangan maksimum, Z impedansi rangkaian, V beda sudut fase tegangan dan arus, dan V sama dengan FL kurang FL per FR sama dengan XL kurang XC per R. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Sebuah rangkaian seri RLC dengan R sama dengan 800 ohm, L sama dengan 8A, dan C sama dengan 20 nu F dihubungkan dengan arus bolak-balik dengan tegangan F sama dengan 50 akar 2 sin 50 T volt. Tentukan tegangan pada masing-masing. Diketahui R sama dengan 800 ohm, L sama dengan 8A, C sama dengan 20 nu F sama dengan 50 akar 2 volt. Ditanya FR, FL, FC. Penyelesaian tegangan masing-masing komponen. FR sama dengan IR sama dengan 0,5 atau 800 sama dengan 40 volt. FL sama dengan IXC sama dengan 0,5 atau 400 sama dengan 20 volt. FC sama dengan IXL sama dengan 0,5 atau 1000 sama dengan 50 volt. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu ketentuan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama FC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian rasional sebesar Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian yaitu FR sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per LC. Frekuensi sudut rangkaian resonansi rangkaian yaitu omega R sama dengan 2 pi FR sama dengan 2 pi 1 per 2 pi akar 1 per LC sama dengan akar 1 per LC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dirumuskan P sama dengan FEF IEF. Keterangan P sama dengan daya semu, FF sama dengan tegangan efektif, IEF sama dengan arus efektif. Jika induktor dialirkan arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet.
Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Adanya sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi yang bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor, penguat operasional, atau OP dikurang AMP. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Hanya sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata.